Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah hukum dagang. Materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa dagang. Sebelumnya kita sudah banyak membahas berbagai macam ketentuan pada hukum dagang, seperti cara mendirikan perusahaan, kemudian berbagai bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Di era globalisasi seperti sekarang ini, transaksi dagang senantiasa berkembang. Sekarang ini ada beragam transaksi dagang yang dilakukan para pelaku usaha. Di dalam menjalankan transaksi dagang tersebut tentunya diawali dengan yang namanya perjanjian. Perjanjian dilakukan berdasarkan asas yang mendasari perjanjian tersebut, misalnya adalah asas etikat baik, kemudian asas pacta sunt servanda, asas tertulis, dan lainnya. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Tetapi tidak jarang bahwa perjanjian yang dilakukan ini menimbulkan atau berpotensi terjadinya suatu sengketa, di mana terkadang salah satu pihak itu mengabaikan ketentuan di dalam perjanjian, misalnya tidak melakukan kewajiban tertentu. Hal ini tentu akan menimbulkan yang namanya sengketa atau gesekan-gesekan antara para pihak yang sebelumnya telah bersepakat. Sengketa ini harus dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, dan biasanya di dalam perjanjian itu sudah tertera bagaimana cara penyelesaian sengketa yang akan ditempuh oleh para pihak apabila sengketa itu terjadi. Oke, jadi harus kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sengketa. Jadi sengketa itu adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, kemudian pertengkaran atau perbantahan. Sehingga secara istilah dapat kita pahami di sini pengertian berdasarkan Ali Ahmad bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda mengenai suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Jadi sengketa ini timbul karena adanya suatu perbedaan, di mana perbedaan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan sengketa. Nah, sengketa ini dia bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Misalnya itu bisa terjadi antara individu dengan individu, kemudian antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Bisa juga terjadi antara perusahaan dengan perusahaan. Jadi, sengketa ini dia dapat bersifat publik maupun perdata. Nah, menurut timbul sengketa ini sebabnya itu ada beberapa teori yang dapat dikaitkan. Yang pertama adalah teori hubungan masyarakat. Maksud dari teori ini adalah di mana ia menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan persaingan kelompok dalam masyarakat. Jadi ketika antara masyarakat ini terjadi suatu interaksi, maka interaksi ini dapat bisa jadi menimbulkan yang namanya persaingan, sehingga bisa menyebabkan suatu terjadinya sengketa ketika ada perbedaan persepsi di antara mereka. Yang kedua adalah teori negosiasi prinsip. Maksudnya di sini adalah sengketa itu terjadi karena prinsip yang berbeda yang timbul dari para pihak yang bersengketa. Kemudian yang ketiga adalah teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa sengketa itu bisa terjadi karena ada orang yang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain, sehingga timbullah yang namanya sengketa. Selanjutnya adalah adanya kesalahpahaman antar budaya. Ini bisa terjadi ketika adanya ketidakcocokan di dalam berhubungan atau berinteraksi antar orang-orang yang latar belakangnya berbeda, latar belakang budayanya berbeda. Selanjutnya adalah terkait dengan teori transformasi. Maksudnya di sini adalah sengketa itu terjadi karena ada masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dan juga kesenjangan yang dimana itu terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ini di ranah sosial, ekonomi maupun politik ya. Kemudian terakhir adalah adanya teori kebutuhan atau kepentingan manusia.
Dimana berdasarkan teori ini diungkapkan bahwa sengketa itu dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia itu tidak dapat terpenuhi atau bisa jadi terhalangi oleh orang atau pihak lain. Nah, itu adalah beberapa sebab timbulnya sengketa yang dapat kita identifikasi teori penyebabnya. Selanjutnya adalah pilihan sikap terhadap adanya sengketa. Jadi ketika sengketa itu muncul, ada berbagai macam sikap yang timbul dari pihak yang mengalami sengketa. Yang pertama adalah disebutkan di situ ada lumping it. Nah, dia bisa menerima atau tidak menuntut atau tidak mempermasalahkan. Ini biasanya terjadi untuk sengketa yang dimana dia adalah sengketa kecil, tidak terlalu merugikan salah satu pihak, sehingga dia di situ menerimanya saja, tidak menuntut apapun dari pihak lain yang mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga muncul yang namanya sengketa. Kemudian yang kedua adalah avoidance. Ya, ini maksudnya adalah dia menghindar terhadap sengketa tersebut. Nah, yang ketiga adalah coercion, di mana dia memaksa dengan menggunakan kekuatan pihak tertentu, misalnya jasa penagihan utang. Jadi mungkin ketika ada terjadi perjanjian utang piutang, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dia bisa melakukan yang namanya pemaksaan terhadap munculnya sengketa yang terjadi di antara mereka. Yang ketiga adalah negotiation atau negosiasi. Jadi para pihak yang bersengketa ini melakukan negosiasi agar tercapai sebagaimana mestinya yang mereka harapkan. Kemudian yang kelima adalah mediation atau mediasi, musyawarah, yang mana cara ini dilakukan dengan cara memanggil pihak ketiga sebagai mediator. Nah, mediator ini nanti akan menjadi penengah di antara mereka. Kemudian yang keenam adalah arbitration atau arbitrase. Nah, ini juga terkait dengan penyerahan sengketa terhadap pihak ketiga, yang mana di sana dia pihak ketiganya adalah sebagai pemutus masalah atau sebagai hakim di antara mereka. Yang terakhir, pilihan sikap terhadap sengketa itu adalah adjudication atau menggunakan jalur hukum. Maksudnya di sini adalah melakukan penyelesaian sengketa itu melalui lembaga peradilan. Selanjutnya adalah terkait dengan sengketa dagang. Jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sengketa ini bisa terjadi baik itu di bidang publik atau keperdataan atau yang terjadi antara individu dengan individu lainnya. Salah satu sengketa yang sering muncul adalah terkait dengan sengketa dagang. Jadi sengketa dagang ini dapat terjadi karena adanya misalnya perbedaan pendapat atau misalnya pelanggaran terhadap hal yang sudah disepakati. Misalnya di dalam suatu perjanjian bahwa isi perjanjian itu sudah disepakati masing-masing pihak yang menandatangani isi perjanjian tersebut. Ada kalanya isi perjanjian itu tidak disepakati oleh salah satu pihak, atau ada hak-hak yang terabaikan, sehingga di sana timbullah yang namanya sengketa. Nah, atau bisa juga bahwa sengketa itu muncul karena salah satu pihak melanggar aturan atau norma tertentu. Nah, ini biasanya disebut dengan adanya perbuatan melawan hukum, ya. Nah, yang pelanggaran terhadap yang sudah disepakati ini dapat menimbulkan yang namanya one prestasi. Misalnya saja ada perjanjian untuk penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu, tetapi salah satu pihak itu ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, sehingga di sini terjadilah yang namanya one prestasi atau kerugian yang lainnya. Inilah yang terjadi pada sengketa dagang. Selanjutnya adalah cara penyelesaian sengketa. Jadi ketika sengketa itu muncul, maka harus diselesaikan berdasarkan yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Nah, penyelesaian sengketa itu merupakan cara yang dapat dilakukan di dalam menangani suatu sengketa. Secara garis besar, penyelesaian sengketa itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang kedua adalah penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Nah, yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi. Jadi,
Litigasi itu adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Jadi ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan di mana pada lembaga peradilan tersebut ada proses yang harus dilalui oleh para pihak sehingga mencapai suatu keputusan. Nah, hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi ini adalah putusan yang menyatakan win-loss solution ya. Artinya ada salah satu pihak yang dia dikatakan loss atau kalah. Nah, misalnya adanya tindak pidana yang timbul karena sengketa dagang, misalnya ada pelaku usaha yang menyebabkan konsumen ini merasa dirugikan, nah, maka dapat dikenakan sanksi pidana baginya, dan ini dinamakan dengan win-loss solution. Salah satu pihak itu mendapatkan sanksi dan bukan diselesaikan melalui jalur perdamaian. Nah, penyelesaian sengketa melalui litigasi ini dapat dilakukan di pengadilan umum dan pengadilan niaga, serta pengadilan agama untuk perkara-perkara terkait ekonomi Islam. Nah, untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum ini bisa dilakukan bagi sengketa dagang ya. Jadi pengadilan umum ini merupakan lembaga pelaksana kepuasan kehakiman di Indonesia. Jadi menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 itu dinyatakan bahwa pengadilan negeri dalam hal ini adalah lingkup pengadilan umum ini bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jadi ciri-ciri dari pengadilan umum ini dia prosesnya itu adalah sangat formal. Kemudian keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini adalah majelis hakim. Nah, untuk keputusannya itu isinya adalah bersifat win-loss solution. Keputusan dari pengadilan umum ini adalah bersifat memaksa dan mengikat ya. Kemudian juga proses persidangannya ini bisa bersifat terbuka. Kemudian selanjutnya adalah pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga ini adalah merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Dia memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan bidangnya itu adalah permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayar utang, dan juga bisa sengketa haki atau sengketa lain di bidang perniagaan ya. Jadi dia dikatakan bahwa pengadilan niaga ini istilahnya adalah pengadilan komersial atau commercial court ya. Nah, ciri-cirinya ini dia juga bersifat formal, kemudian keputusannya ini juga dibuat oleh majelis hakim, kemudian juga para pihak ini bisa jadi dia terlibat di dalam pembuatan keputusan. Waktu pelaksanaan di pengadilan niaga ini dia bersifat lebih cepat, di mana perkara itu bisa selesai di dalam 30 hari. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama. Nah, jadi untuk beberapa perkara, misalnya adalah perkara di bidang ekonomi dan bisnis syariah, ini dia bisa diselesaikan di pengadilan agama ya. Di pasal 49 itu ada diatur terkait bidang yang ditangani oleh pengadilan agama, misalnya adalah asuransi syariah, kemudian perbankan syariah, lembaga mikro syariah, kemudian juga terkait reksadana syariah dan lain-lainnya. Itu sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya itu terkait penyelesaian sengketa yang litigasi. Nah, untuk yang penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini dia pengaturannya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, jadi ADR atau Alternative Dispute Resolution ini adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana dia berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan ya. Nah, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini
ada beberapa asas-asas yang mendasarinya, terutama untuk alternatif penyelesaian sengketa. Itu yang pertama adalah bahwa penyelesaian sengketa itu dilaksanakan berdasarkan itikat baik, ya. Jadi masing-masing pihak ini betul-betul dapat melaksanakan penyelesaian sengketanya ini sebagaimana mestinya, ya. Selanjutnya adalah dilaksanakan berdasarkan asas kontraktual atau berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yang dimana itu dia bisa tertuang di dalam suatu kontrak. Jadi di dalam perjanjian itu biasanya sudah tertuang bagaimana apabila terjadi sengketa dan cara penyelesaian sengketanya. Selanjutnya adalah asas mengikat, atau bisa dilihat bahwa itu terkait dengan fakta sensor fanda, di mana para pihak terkait dengan penyelesaian sengketa ini dia mengikat pelaksananya bagi para pihak tersebut. Jadi harus dipatuhi, ya. Yang terakhir adalah adanya asas kebebasan berkontrak, ya. Ini terkait dengan asas kontraktual, di mana para pihak ini memiliki wewenang untuk setuju atau tidak menyetujui untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan cara tertentu. Dan selanjutnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai cara. Yang pertama adalah arbitrase. Kemudian ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di mana ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah arbitrase, ya. Untuk pengertiannya ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, di mana dijelaskan bahwa arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin akan terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, ya. Jadi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dilaksanakan, dia adalah berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Yang kedua adalah konsultasi. Konsultasi ini adalah merupakan permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan, di mana dia dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. Jadi ada peran pihak ketiga untuk memberikan nasihat atau pendapat. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa secara negosiasi, ya. Jadi di dalam proses negosiasi ini adalah ada proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Jadi di dalam negosiasi ini adanya komunikasi dua arah, yang mana tujuannya adalah terkait untuk pencapaian kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa. Nah, jadi di dalam negosiasi ini dia memiliki berbagai kepentingan yang sama atau bisa juga berbeda, di mana di dalam negosiasi ini tujuannya adalah adanya jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga. Pihak ketiga ini dinamakan dengan mediator, di mana pihak yang ketiga ini dia memberikan masukan kepada pihak yang bersengketa ini untuk menyelesaikan sengketa. Nah, jadi di dalam negosiasi ini tidak ada kewajiban para pihak untuk menaati apa yang disarankan mediator. Jadi dia sebatas masukan-masukan, ya. Nah, di dalam mediasi ini pada dasarnya ini adalah adanya negosiasi, di mana dia ada pelibatan pihak ketiga yang dinamakan dengan mediator, ya. Mediator ini dia memiliki keahlian terkait dengan prosedur mediasi yang efektif, ya.
sehingga dia dapat membantu terkait situasi sengketa untuk dapat mencapai kesepakatan sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Jadi konsiliasi ini adalah proses penyelesaian sengketa di mana dia melibatkan pihak ketiga, namanya adalah konsiliator. Nah, pihak ketiga ini diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa, di mana dia adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Nah, ini bisa jadi dia merupakan kelanjutan dari mediasi. Jadi konsiliator ini dia menjalankan fungsi lebih aktif ya. Jadi ini perbedaannya, kalau mediasi itu lebih pasif, kalau konsiliasi ini lebih aktif ya, untuk mencari bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditawarkan para pihak ya. Jadi para pihak ini dapat menyetujui solusi yang ditawarkan oleh konsiliator tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penilaian ahli ya. Penilaian ahli ini adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi di dalam penilaian ahli ini ada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak yang meminta pendapat dari ahli, yang dimana ahli ini dia merupakan sudah mumpuni di bidangnya ya. Jadi penilaian ahli ini dapat menyelesaikan yang namanya perselisihan yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang berdasarkan pengetahuan yang sudah ia pahami dengan baik terkait sengketa yang dialami oleh para pihak. Jadi berbagai macam cara penyelesaian sengketa ini bisa diaplikasikan di berbagai transaksi dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebaiknya apabila terjadi sengketa itu dapat diselesaikan secara internal, atau para pihak itu dapat bernegosiasi terlebih dahulu tanpa melibatkan pihak ketiga di dalamnya, sehingga diharapkan dapat tercapai yang namanya perdamaian atau win-win solution. Masing-masing pihak ini mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Tetapi terkadang ada para pihak yang dirasa ini sudah sangat melanggar, sehingga arahnya adalah di akhir penyelesaian sengketa itu adalah win-lose solution, di mana salah satu pihak bisa jadi mendapatkan sanksi karena terjadinya sengketa tersebut. Baik, saya harap penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik, meskipun penyampaiannya ini hanya via daring. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kalian sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.